Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat ya. Amin. Udah pada sarapan belum? Nah, kalau misalnya belum sarapan, sarapan dulu ya. Karena kalau kita sarapan, insya Allah tubuh kita akan sehat, akan kuat, dan insya Allah akan terbebas dari virus corona. Amin. Coba di sini ada yang tahu siapa Nabi Muhammad? Nah, pasti kalian sudah pada tahu kan siapa Nabi Muhammad SAW? Pada hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan materi tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Salah satu akhlak terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani oleh semua umat Islam adalah sikap jujur. Coba di sini ada yang tahu apa itu jujur? Nah, jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan apa adanya. Nah, kelawan dari jujur itu adalah berbohong. Berbohong merupakan sifat tercela yang harus kita hindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad senantiasa memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad melarang kita untuk berkata dan berbuat yang bohong. Nah, anak muslim yang senantiasa berbuat dan berkata jujur akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad. Anak-anakku semuanya, hari ini Ibu Guru akan menceritakan tentang kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum dan setelah menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pribadi yang sangat jujur. Oleh karena itu, orang-orang pada zaman itu memberikan gelar kepada beliau dengan Al-Amin. Nah, di sini kalian sudah tahu belum apa itu Al-Amin? Nah, Al-Amin itu adalah yang dapat dipercaya, dan Nabi Muhammad tidak pernah berkata atau berbuat yang bohong. Sejak kecil, Nabi Muhammad dipercayai oleh banyak orang. Nabi Muhammad dipercayai oleh orang Mekah untuk mengembala kambing. Jadi, Nabi Muhammad merawat kambing, mengembala kambing dengan penuh tanggung jawab. Jadi, Nabi Muhammad pada waktu itu sangat disenangi oleh pemilik kambing karena kejujurannya. Nabi Muhammad juga jujur dalam berdagang. Nabi Muhammad tidak pernah curang dalam berdagang, selalu menjelaskan keadaan barang yang akan dijual, selalu jujur dalam menimbang barang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Nah, itulah anak-anak dari kisah kejujuran Nabi Muhammad. Oleh karena itu anak-anak, kita sebagai seorang muslim harus meneladani dari sikap terpuji tersebut, yaitu sikap jujur. Contohnya, ketika misalnya kalian menemukan barang atau meminjam barang yang punya orang lain, maka hendaklah dikembalikan kepada yang punyanya. Nah, jangan diambil ya barang orang lainnya, karena mengambil barang tanpa izin itu termasuk perbuatan yang tercela. Kemudian, misalnya ketika ujian, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencontek, karena ketika mencontek pada saat ujian itu kalian sudah berbohong kepada guru, kepada orang tua, dan kepada diri sendiri, karena kalian tidak mau bekerja keras. Karena itu kita harus selalu jujur ya. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang penyayang. Nabi Muhammad sangat menyayangi keluarganya, sahabat, dan umatnya. Nabi Muhammad sangat menyayangi orang miskin, anak-anak, terutama anak yatim. Ibu akan menceritakan tentang contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari ketika Idul Fitri, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bersedih. Anak tersebut berpakaian kumal. Nah, ternyata anak tersebut bersedih mengingat ayahnya yang telah meninggal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ingin menjadi ayahnya, sehingga anak tersebut menjadi senang dan mau diajak pulang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut diberikan makanan yang enak dan pakaian yang baru, sehingga anak tersebut bisa merayakan Idul Fitri dengan anak-anak yang lainnya dengan riang gembira. Nah,
contoh dari kisah kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus senantiasa meneladani sikap Rasul, yaitu sikap penyayang. Contohnya, seorang kakak yang menyayangi adiknya, menjaganya, menemani dia bermain dengan sabar. Kemudian, orang tua sayang kepada anaknya. Orang tua juga selalu berjuang untuk anaknya. Oleh karena itu, seorang anak haruslah berterima kasih kepada orang tuanya dan membantu orang tuanya dengan membantu pekerjaan di rumah. Anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dari kisah tersebut kita bisa menjadi pribadi yang jujur dan penyayang. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.